Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Pertama dan paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga nato pada engka sikis 10 egagar yak katai tidak ada yang kita inginkan kecuali mengharap keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa dia melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah, nigi tahu maka ajena pergi melekatkan ceramah di dalam majelis ilmu, maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua itu akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti daunan itu menjadi saksi, tidak akan berhenti batuan itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan matama di surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk nigi tudang meringkelinga ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Amin. Bahkan engkau metona sanabita itu malaikat, kata Nabi, ada mentom malaikat diberikan 7 kali dia kelilingi dunia ini. Wekafitu na kelilingi lenoe. Sininna engkai naita malaikae akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor aga tumai engka koropuang sedi negara tega tujunna di Indonesia puang, tega tujunna di Indonesia Pak Maluang, bilang di Sulawesi Selatan puang, tega tujunna di Sulawesi Selatan Pak Maluang, bilang di Kabupaten Sidrap. Di mana letaknya di Kabupaten Sidrap Maluang, bilang di Kecamatan Telul Limpoi. Di mana letaknya di Kecamatan Telul Limpoi Kaluang, luas di Kelurahan Airo. Ya, Todam Pulu. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk memuji namamu ya Allah. Agak baca. Dia baca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca la ilaha illallah, kemudian wala haula wala quwata illa billah. Terus dia minta 2 kepadamu puang. Apa dia minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga, karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan engkau tempatkan aku ke dalam neraka, karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu menerima dua-duanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Subhanallah. Para yang hadir dalam satu majelis menandakan bahwa kita manusia tidak punya kuasa di atas daripada kuasa Allah. Menandakan bahwa kita manusia tidak punya kekuatan di atas daripada kekuatan Allah. Menandakan bahwa kita manusia tidak ada yang pantas kita sombongkan dan banggakan, karena semua sama di hadapan Allah. Betul. Maka dikatakan apa puji, kami dapat puji, tanda kami dapat tanda dapat pujita lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab ini kita minta dekatan Rasul, sendiri bukan Rasulullah, dekatan pejabat, sendiri bukan Nabi Muhammad, tidak ada manusia, tapi bersama Nabi kita, laulaka lama khalaqullah, sendiri bukan kayak Rasulullah, sendiri bukan kayak Muhammad, maka tidak ada lagi bumi beserta dan di sini. Bersama Nabi kita ada lagi bumi beserta dan di sini. Maka bersyukur ada Rasulullah. Maka tenang hati perasaan ketika
Coba kita bertasbih. Subhanallah. Coba semuanya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam isemanen nije sudah ditahu mi semua, tinggal hanya diulang-ulangi saja, diulang-ulangi sarik mengi rumah tama di pikirangi nata tambah tepei sarik mengi mega amalat dicipta. Kenapa Rasulullah diperjalankan? Magero Nabi tadi palalem. Dalam sejarah kehidupan Nabi ada 2 tahun aneh namanya. Yang pertama disebut dengan tahun gajah, kelahirannya Rasulullah. Kemudian setelah itu ada namanya tahun suka duka. Kenapa disebut dengan tahun suka duka? Karena keluarga yang sangat dicintai oleh Rasulullah meninggal hampir bersamaan. Inilah sejarahnya sehingga Nabi tadi palalem. Disinilah awal mula sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipalalengi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ke-7, dari langit ke-7 menuju ke Sidratil Muntaha, dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa, dari Mustawa menuju ke Sabahah. Ini yang mau kita cerahkan sebentar. Dipalalengi Nabi maka dipalalengi karena keluarga sangat dicintai oleh Rasulullah meninggal hampir bersamaan. Igaro yang pertama, istri pertama Rasulullah yang sangat dicintainya, yang sangat rela berkorban untuk Nabi. Dia rela mati untuk Nabi, dia rela berkorban hartanya untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri pertama meninggal yang bernama Siti manakah Aminah? Siti Hadijah. Meninggal istrinya Rasulullah. Dena maita matena bainena nabitta. Meninggal lagi pamannya Rasul yang menjaga di masa kecilnya. Alena jagai, alena pandai, alena dia korban mati menjaga ponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Thalib. Rasul dalam keadaan bersedih. Apa hikmah ingin saya sampaikan hidup di dunia? Bainena Nabi tak mati. Istrinya Rasulullah meninggal, pamannya Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati. Apa hikmah dari perjalanan? Hidup di dunia pasti mati ki. Tahu matandra jabatan na mate, dek gaga jabatan na mate, tahu sugi mate, makundrai mate, ustaz imun ribi. Ini kalau ceramah. Tapi puraman na patentu pung Allah Ta'ala. Dek gaga na pasangadi. Kematian tidak memandang siapapun. Syekh Ali Jabir meninggal juga. Sepupu saya Ustaz Andi Rahmat, dai muda Kota Makassar juga meninggal. Dia orang Bulukumba, sepupu saya. Jadi mesti hati-hati ki. Mati akan terjadi di setiap manusia. Di setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya mati. Nah intinya na sanabita, na rekomeno ki salama, 2 golongan pada cengi. Ada ya roh. Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni matu sunni ki masempajang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita pasal sunnah. Niki majaki mabali bola, ndak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid,
Carita nih kiri kanan. Mega Tuhan carita. Agak carita banyak. Bedakna, cilla, rencong, bunga-bunga. Di Bulukumba viral bunga-bunga. Di Sidrap, pada monyet. Di Bulukumba ada namanya bunga-bunga janda bolong. Ada juga di sini. Asal deh kagak. Ada lagi di atasnya janda bolong, janda robe. Astagfirullah. Kemana nih sana ngomong? Jadi itu konsepnya. Masuk di masjid. Yang kedua, ada orang biasanya rajin pergi dengarkan ceramah. Tapi ketika pulang dari ceramah, ceramah tongi. Namo ustaznya cerita tuh. Betul tidak? Mana kebetul? Makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancajura matengengi mancaja guru malopur wata kaleta. Makanya tu nareko suju pacapurengi dena merigage lampi-lampeki koro sujuta supaya minta sama Allah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sambil kibaca doana. Apa doanya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya ikut. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi semuanya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Menganga. Apa? Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin nami manassa. Artinya, ya Allah, berikan aku kemudahan, ya Allah. Jangan engkau berikan aku kesusahan. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, matikan aku, ya Allah. Mati dalam keadaan kebaikan atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Ustaz, ada tidak tandanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ada. Ketika kehidupannya dia mengucapkan, di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha, La ilaha illallah, La ilaha. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Nigi na samate, mati dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia gaga onrolna sangadinna surga pamasena pung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha. Tapang kamete begampana tu stasero kita ma di surga. Fasani falena ma jago-jago. Pesan ni pale banjulu elo pakai mati nak dibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu coy. Betul. Makanya kata Nabi, nariku dirapi otomateta menghadapi sakarat jangan tinggalkan. Ajak kisah lain. Kenapa? Karena di situ mi puncaknya setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan nariku dirapi otomateta menghadapi sakarat. Kata Rasulullah, ikra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam sakaratmu, bacakan surah Yasin. Puang, kuale pabarakana bacaan surah 5. Narekomero kicabu nyawana toto aku kicabu puan tapi aja kisesai. Jikalau tidak, ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakana surah Tapang salah paham. Berarti harus surah Yasin Ustaz, surah untuk mati. Tidak. Itu surah Yasin banyak manfaatnya. Bukan hanya kematian. Kita punya masalah, baca surah Yasin. Ya Allah, egana masalahku lengi puang. Banyaknya masalah kau hadapi ni bulan, ya Allah. Jauhkan dari segala masalah. Baca surah Yasin. Karena namanya manusia, degaga rupa tau degaga masalah. Engka mana masalah na tahu.
kami na mega masalana magkunray. Masalah yang pertama, arisan na defa nendre, malipunos. Masalah yang kedua, cicilan na defa nalep, pusing miside. Maaga piro, wajah. Masalah yang ketiga, anak na melo boting. Dito na jadi masalah. Yang jadi masalah, bapak na ilo to. Bacangi surah Yasin. Punya masalah baca surah Yasin. Ada anak tanakal. Engkau nak tambah coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan aku menjadi anak yang soleh dan soleha. Engkau lah sata, ada penyakit aniak garinta. Bahasa gue bro, bahasa konjo. Engkau lah sata, seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Baca surah Yasin, bukannya surah Yasin. Semua dalam Al-Quran itu bisa menjadi penyobat. Punya masalah, baca surah Yasin. Engkau natang betah, bacangi surah Yasin. Engkau lasata, baca surah Yasin. Engkau masalata, baca surah Yasin. Engkau indreta, wajai. Betul. Tidak mungkin surah Yasin membaca langsung lunas. Baca surah Yasin aja guru kuberi. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, jamaah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oke, baik. Dilanjutkan, meninggal pamannya Rasulullah, meninggal istrinya Rasul. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Ya Muhammad, kau undang kekasihku Muhammad, ingin kuhibur dia." Maka memang ipuang, dia dalam keadaan gundah gulana, dia dalam keadaan berduka, dia dalam keadaan bersedih. Maka panggil dia ketemu dengan saya. Subhanallah. Allah yang menciptakan langit bumi beserta dengan isinya, Allah yang memiliki langit bumi beserta dengan isinya, diundang kekasihnya Muhammad untuk ketemu dengan langsung. Siapa tidak merasa bangga? Siapa tidak merasa bahagia ketika diundang langsung ketemu dengan Allah? Kita Bawang ketemu dengan Pak Bupati, ini Bawang Siruntu Pak Gubernur, ini Bawang Siruntu ketemu dengan Presiden. Nah, luar biasa bangga, luar biasa bersyukur karena kita ketemu dengan para pejabat, apalagi ketemu dengan Allah, merasa bahagia dan puji syukur. Jadi bagaimana? Apakah ingin diundang dengan Allah, ketemu dengan Allah? Mau diundang ketemu dengan Allah? Mati nih. Nah, diundang ketalui malaikat Jibril. Ya Muhammad, engkau mendapatkan panggilan dari Allah. Manangka? Engkau melok nalako oleh, engkau melok nalako parenta, enre ko garis siruntu. Maka di parlana ni Nabita dijelaskan di dalam ayat, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Mapaccingi pung Allah Ta'ala puang palla lelengi atanna Muhammad lailan de nagenna siunni. Maka ayat ini berbicara tentang keesaan Allah. Maka ayat ini dimulai dengan kata-kata subhanallah. Para mufassirin berkata, para tafsir berkata, ketika ada ayat dan surah dimulai dengan kata-kata subhana, maka ayat itu akan berbicara tentang keesaan Allah. Ternyata betul, subhanalladzi asra, diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina de nagen siunni. Nah, perjalanan ya roh, perjalanan Mekah sampai ke Palestina, Madinah ke Palestina, perjalanan 1 bulan. Secara akal tidak bisa, tapi secara keinginan Allah yang berkehendak. Maka dibaca subhanallah. Ya tona roidi dialia gurung narekom mita kejadian yang sungguh luar biasa. Bacangi magati subhanallah. Umpamanya mita kitau de gaga jarinna de gaga limanna tapi tomopi bacangi subhanallah. Mita kitau de gaga jarinna de gaga ajena tomopi bacangi subhanallah. Mita kitau de gaga jarinna de gaga ajena de to gaga lonna tomopi lari ki jangan subhana. Setannya tuh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Jadi kalau ada perasaan takut, maka baca-baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka diperjalankan Rasulullah di palalan Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian angka makutana bilang, Ustaz, kenapa Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina? Kenapa tidak langsung saja dari Masjidil Haram sampai naik langit pertama sampai ke langit ketujuh? Disambungi di dalam ayat, linuriyahu min ayatina, nasabab milu ina pitang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Ternyata betul engka naita Nabi tak mega, tapi disingkat saja. Banyak dilihat oleh Nabi. Yang pertama, engka tomatua de faresa hajinna mabrur, di paresa sedekana liwa igana, di paresa bireja makna rajin ke masjid, di paresa puasana full 30 hari. Sekalinya ditanya, berkata malaikat, silakan Pak masuk ke dalam surga, karena surga lah tempatmu. Setelah ingin masuk ke dalam surga, langsung engkau menguli di mundri. Maka dia lapor tahu, malaikat tahan dulu itu bapak. Mana engkau? Bilang tahan dulu. Ada dulu mau kutanyakan. Balik itu bapak. Ternyata anaknya manggil di belakang. Berkata ini anak, malaikat, ini orang tuaku, seakui dia rajin ke masjid. Malaikat, seakui ini orang tuaku rajin majelis talim. Seakui dia rajin pergi berjamaah. Tapi ingat malaikat, ketika di dunia dia pergi mengaji, alina tomilo mengaji, dia nak kena suruh kaya untuk mengaji. Malaikat, alena sempajang, alena tommas sempajang, tapi saya tidak pernah nasuruh untuk sholat. Bukankah kewajibannya kepada saya? Bukankah kewajibannya atas untuk mengajarkan tentang agama? Karena dia lupa kepada Allah, lupa kepada saya, maka saya tak lupa. Malaikat, saya keberatan, orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak didik anaknya dengan baik. Hikmah yang kedua yang saya sampaikan, Pak Guru anak tak Islam, ajarkan tentang agama, ajarkan tentang tauhid, ajarkan tentang sholat. Paling utama mengaji nanayolo. Betul? Ya tona toma-toma kukui Muhammad. Kalau persoalan agama nomor 10 telu. Tapi untuk yang lain rela berkorban untuk yang lain. Untuk les matematika, les bahasa Inggris, biasa nawaja tapi itu ratus sembuh si ulang degaga menunggak. Sekalina untuk TPA 10 sembuh si ulang menunggak 7 tahun. Biasa lah. Kada motivasi bilang Ustaz. Katanya narko mengaji bawa na Ustaz. Ai denul le meningka. Siapa bilang mbok naik? Sama malah. Ustaz kalau mengaji Ustaz ai dia gagal peningkatan. Ustaz katanya kalau mengaji Ustaz ai denul le melioto. Niga makkedah. Ini motivasi buat kita. Nah, saya ini alhamdulillah sudah keliling ceramah. Kalau di Indonesia ya alhamdulillah. Papua, Kalimantan, Malaysia, Singapura. Biasalah ceramah. Semua dijamin. Pesawat dijamin, hotel dijamin. Pergi, tidak bawa uang. Pulang, bawa. Barakah naruh mengaji. Tapi memang namanya itu agama memang butuh pengorbanan. Saya ini tidak bisa kau bayangkan sudah keliling ceramah. Tapi itu naruh tuku masih sekolah di pesantren. Di pondok pesantren Asadia Sengkang 9 tahun. Pahit manis kehidupan kurasakan ini semua. Maka Simon dari kong kembali tapi balik rako. Maka Simon dari kong kembali rako, digaga balik rako, penjem ini dicampur minyak. Itu dulu. Masih bagus kalau masih ada jima, kalau tidak ada nasi jadi makan. Andre, Pak Yemingka. Masih bagus kalau masih ada beras. Nah, kalau digaga biasa kan puasa kasih 1 hari 1 malam, tidak ada nasi turun berluku. Kenapa? Tidak ada kiriman, terlambat datang. Dulu tidak ada halo, suruh dikirim. Tapi aku yakin barang siapa tolong agamanya Allah, maka Allah akan tolong kita. Yero kanjana kisengkang dari kongka tomate, anak pesantren yang dipanggil. Pergi ki mengaji di situ, aman dan terkendali. Mereka tiba di tempat mandri memeni ologas sami meni.
habis lagi makan, mengaji 1 jam setengah selesai 30 juz. Apa 10 ke 5 tahun tak 2 tak juz. Selesai lagi itu mengaji, engkasi teh lolombe padi pacapu sih. Maka dia Andre maka disiloko Andre ustaz. Pacapu. Habis lagi teh sama kue, permisi pulang. Permisi pulang, ada lagi orang tua menunggu di pintu. Kenapa? Dikasihkan amplop. Saya gali sana 20 rupiah. Subhanallah. Iya. Barakana ya roh. Bisa maki makan, bisa maki belajar, bisa maki makan, bisa maki belanja besok. Tapi biasa kan kita kejadian siloko kasih pedi matoni di atas pedi. Dia naga ke balera kona, capu ni beretna, seminggu ni matajen dia pergi kirimanna, 10 orang matajen dia pergi kirimanna. Biasa orang kali ngamata tahajud, minta doa sama Allah sambil meneteskan air mata. Agar apa? Oh puang, beratnya ujianmu ya Allah, tapi kusab barakangi. Mudah-mudahan ada hikmah di balik seperti itu. Tapi pecapuran doa na agak nasa kada tidak jauh penting daripada itu ya Allah. Mudah-mudahan engkau si tomati baja. Tanya to ya silokumi. Tapi uang kalinya dibundri maka toka amin ya Allah. Alhamdulillah barakah mengaji. Pertama hikmah, yang kedua didik anak dengan baik karena modal besar bagi orang tuanya. Minta maaf, saberani katakan kadang ada orang tua baru merasa bangga orang tuanya kalau ada anaknya jadi bupati, kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Minta maaf, saya tidak berkata dilarang jadi anggota dewan, dilarang jadi bupati. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Kamu modalnya juga itu. Kenapa? Ketika pada hari itu disuruh anak tak pergi mengaji, nah dia tahu baca bismillah, nah isa baca bismillah, nah tiba masanya ajal, kurang persiapan, kurang amal, ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab, man nabiyuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji di dunia, makutanya malaikat mungkar nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabila nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabila mungkar, kalau begitu pale hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barakah anaknya pintar baca bismillah. Subhanallah, baru bismillah berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau hafal surah Al-Fatihah? Bagaimana kalau hafal 1 juz? Bagaimana kalau hafal Al-Quran 30 juz? Subhanallah. Ada pondok tafis ada. Wih, subhanallah. Bersyukur, menangis air mata pak ketika anak tak menangis. Menangis air mata pak kalau anak tak pintar baca Al-Quran. Menangis air mata ketika anak tak pintar azan. Banyaknya orang kaya dihargai, dihormati, pulang dari rumahnya dimaki-maki sama anaknya sendiri. Magai salah didik. Kenapa tidak diajarkan tentang agama di masa kecil?